Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Izzatul Amelia dengan NIM 231101040013 dari Prodi PGMI kelas D1 mata kuliah Perencanaan Pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau disebut dengan KKTP dan instrumen asesmen yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. Baik, yang pertama yaitu ada pengertian kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau disebut dengan KKTP. Di sini KKTP adalah singkatan dari kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, salah satu istilah penting yang harus dipahami dalam konteks kurikulum Merdeka. Dalam KKTP, pendekatan pembelajaran itu difokuskan pada bagaimana menilai apakah tujuan pembelajaran telah tercapai atau tidak. Ini mengacu pada penilaian yang berbasis pada pencapaian siswa terhadap tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Fungsi KKTP itu sendiri adalah untuk membantu guru dalam merefleksikan proses kegiatan belajar di kelas dan menganalisis tingkat penguatan kompetensi yang dimiliki peserta didik. Kemudian langkah-langkah penyusunan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Di dalam kurikulum Merdeka sendiri ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk membuat KKTP, yaitu yang pertama, deskripsi kriteria. Melalui pendekatan ini, guru itu akan menetapkan rangkaian kriteria ketuntasan yang berhubungan dengan tugas, proyek akhir, atau jenis tugas apapun yang bisa diukur. Dalam hal ini, guru akan mengisi checklist pada kriteria yang memadai di mana peserta didik yang dianggap telah memenuhi tujuan pembelajaran. Namun, jika terdapat peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran, guru dapat memberikan checklist pada kriteria yang tidak memadai. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan rubrik. Pada pendekatan ini, guru akan menelaah tingkat kemampuan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Deskripsi pada pendekatan rubrik ini akan lebih komprehensif. Guru akan disarankan untuk mencantumkan kesimpulan di akhir KKTP. Kesimpulan ini akan menjadi penentu apakah peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran atau belum. Kemudian yang ketiga yaitu skala atau interval nilai. Melalui pendekatan ini, guru itu akan menggunakan skala atau interval nilai dalam menentukan KKTP. Dalam membuat interval nilai tersebut, guru harus tetap melengkapinya dengan deskripsi sehingga peserta didik itu dapat mengetahui mengapa mereka bisa memperoleh nilai tersebut. Sebagai contoh, interval nilai 0 sampai 40%. Menjelaskan bahwa peserta didik belum mencapai tujuan pembelajaran, maka peserta didik itu harus mengikuti remedial. Sementara itu, peserta didik yang memperoleh nilai dari rentang 86 sampai 100% dinyatakan sudah tuntas dan tidak perlu remedial lagi. Kemudian, langkah penyusunan instrumen asesmen formatif. Adapun langkah-langkah menyusun rencana asesmen formatif antara lain. Yang pertama yaitu guru merumuskan tujuan asesmen, kemudian yang kedua yaitu guru memilih atau mengembangkan instrumen asesmen sesuai tujuan. Kemudian yang ketiga yaitu guru memberikan pertanyaan tes tertulis kepada siswa. Setelah selesai, guru itu memberikan kunci jawaban kepada siswa sebagai acuan melakukan penilaian diri, penilaian antar teman, dan pemberian umpan balik antar teman dan refleksi. Kemudian yang keempat yaitu jika dari hasil asesmen formatif ini banyak siswa yang berhasil menguasai materi pelajaran, maka dapat dilanjutkan ke materi berikutnya. Selanjutnya yaitu jika dari hasil asesmen formatif masih banyak atau ada beberapa siswa yang masih belum menguasai materi pelajaran, maka guru dapat melakukan perbaikan.
Kemudian ada langkah penyusunan instrumen asesmen sumatif. Adapun langkah-langkah dalam menyusun rencana asesmen sumatif adalah berikut. Yang pertama yaitu guru merumuskan tujuan asesmen. Misalnya itu dapat menentukan kenaikan kelas atau kelulusan siswa di jenjang pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu guru memilih atau mengembangkan instrumen asesmen sesuai tujuan. Setelah itu, guru itu menyusun instrumen yang akan digunakan untuk menilai proses dan hasil belajar siswa. Kemudian, guru juga harus menentukan skor, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, serta durasi waktu pelaksanaan kegiatan asesmen. Misalnya itu dalam kriteria baik antara 71 sampai 80. Selanjutnya, guru akan memeriksa tugas atau tes yang sudah dikerjakan siswa sehingga diperoleh sebuah data yang dapat diolah untuk dianalisis. Setelah data diolah dan dianalisis, langkah berikutnya adalah menginterpretasikan dan menarik kesimpulan data tersebut. Misalnya siswa A itu dinyatakan lulus dan bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.